Haleluya. Tuhan, terima kasih buat 11 bulan yang Tuhan sudah sertai kami sepanjang tahun ini. Ini bulan terakhir Tuhan, kami ada di tahun yang indah ini. Tuhan, persiapkan kami untuk masuk ke dalam lembaran yang baru, tahun yang baru nanti Tuhan. Dan juga selama bulan ini Tuhan, sadarkan kami bahwa Yesus hadir dalam hidup kami. Tuhan yang turun dari tahtanya menjelma jadi manusia, bahkan membuka dirinya untuk supaya kami bisa kenal. Itu sebabnya Tuhan, pilih hati kami, dan hari ini kembali Roh Kudus bicara sama kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom, Bethany Nginden. Selamat bulan Desember. Kalau mungkin tadi pagi bangun nggak tahu ini sudah tanggal 1. Wow, cepat sekali ya. Ada sebuah, ini saya kasih judul gini ya, ini curhatan hati saya lah. Jadi ini cuman kita mengingatkan diri kita aja, karena kita masuk ke dalam bulan yang dahsyat ini, di mana banyak elemen-elemen yang nanti kita akan lihat. Ada pohon Natal, kado gitu ya. Banyaklah yang kita akan lewati, ritual-ritual yang memang indah dan menjamah hati kita. Contoh kecil aja, misalnya kita bicara soal pohon Natal. Pohon Natal itu sebenarnya dimulai dari sebuah pohon yang namanya Paradise Tree. Itu dimulai dari abad ke-5, jadi the Middle Age. Kalau kita bicara sejarah itu, kalau Middle Age itu berarti abad 5 sampai 15. Itu di Jerman itu ada Paradise Tree. Mereka itu biasanya ambil pohon dari hutan gitu ya. Kemudian mereka taruh buah-buah apel di situ. Untuk mengingatkan mereka tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Gak pernah juga disebut apel ya, tapi mereka taruhnya apel gitu. Nah, waktu tahun 1400-an Martin Luther itu yang berasal juga dari Jerman melihat hal itu, dia mengganti apel-apel itu dengan lilin. Itu awal cikal bakal dari pohon Natal. Kemudian ratu di Inggris mulai menaruh kado di bawahnya. Dan yang kita kenal sekarang hari ini, atau kita lihat selama musim Natal ini, pohon Natal. Simbol daripada perayaan kita. Saya cuma mau ajak kita untuk betul-betul mengerti bahwa pohon Natal itu hanya sebenarnya sebagai sebuah pengingat aja. Karena sebenarnya ada 3 pohon kalau kita lihat semuanya gitu ya. Pohon pengetahuan baik dan jahat di mana manusia jatuh. Pohon Natal itu adalah buatannya manusia untuk mengingat kelahiran dia. Dan bahkan Alkitab mengatakan dia tergantung di sebuah pohon, hung on a tree bahasa Inggrisnya, yaitu kayu salib. Jadi selama musim ini kalau kita nanti lihat pohon Natal itu, ingatkan diri kita bahwa dia datang untuk menebus kita. Dia datang untuk memberikan hidupnya untuk kita. Jadi itu banyak-banyak simbol seperti begitu yang akhirnya kita tidak ngerti maknanya. Kita akhirnya hanya lewatin begitu saja, rame-rame aja gitu ya. Bahkan ya sebagai manusia kita senang lah dapat kado. Tapi mulailah berpikir lebih dalam lagi. Saya mau jadi kado buat orang lain. Hidup saya ini harus jadi kado bagi orang lain. Jadi perhatikan apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan sama kita, supaya kita mengerti, masuk momen ini nih, betul-betul sebuah momen yang indah, dan harusnya mengingatkan diri kita, bahwa ada perbedaan antara orang yang beragama Kristen sama orang Kristen. Itu yang harus kita ingatkan diri kita sendiri. Orang beragama Kristen banyak, bahkan ini agama mayoritas di bumi kok. Tapi orang Kristen, itu pasti jumlahnya lebih sedikit daripada orang beragama Kristen. Kita bisa dilahirkan di sebuah keluarga, kita distempel agama Kristen. Tapi kalau kita berani menyebutkan diri kita orang Kristen berarti pengikut Kristus. Kalau saya mengatakan saya pengikut Kristus, berarti saya membiarkan tangan saya dipegang sama tangannya dia yang perkasa, dan saya ikut dia. Dan sesekali dia akan lewati jalan-jalan yang sulit, bahkan lembah kekelaman Alkitab katakan, bahkan padang gurun Alkitab katakan. Tetapi saya harus ingatkan diri saya, karena saya ikut dia. Saya sedang ikut dengan seorang pribadi yang maha tahu,
maha hadir, maha kuasa. Saya tidak. Jadi kalau saya diajak sama dia dan saya menyatakan diri saya bahwa saya mau ikut dia, saya tidak akan pernah lepaskan tangan dia yang perkasa itu. Dan bahkan ketika lewatin hari-hari sulit, saya tahu dia di situ menuntun saya kok. Kan saya pengikut dia. Dan saya akan terus fokus pikiran hati saya kepada tangan dia yang luar biasa, yang sedang nuntun saya, walaupun lewatin hari-hari sulit. Ketika dasar itu aja kita ngerti, kita bangun pagi tersenyum, walaupun ada masalah. Kita menjadi orang Kristen sejati akhirnya. Kita nggak lagi ngejar-ngejar pemberian tangannya, kita mengejar hati Tuhan akhirnya. Beda akhirnya. Nah, pengertian ini pertama kali itu terjadi kalau kita lihat kita telusuri sampai pada awalnya. Kan semuanya dimulai dari ketika Yesus memilih murid-muridnya yang akan di-training sama dia, diinvestasikan prinsip kerajaan supaya nantinya mereka akan menggegerkan dunia. Dia sudah tahu lah, mereka akan meneruskan pekerjaan dia dan bahkan dia katakan, kamu akan lakukan pekerjaan lebih besar daripada saya selama saya di bumi. Karena kamu nanti akan tersebar kemana-mana. Mereka kan nggak paham hal itu. Waktu Yesus ditangkap, kabur semuanya. Jadi ring satunya, orang-orang yang kenal sama mereka pasti berpikir gini, ya gagal ya rencana dia. Waktu dia ditangkap, murid-muridnya kabur. Satu menyangkal, satu menjual. Dan pasti mungkin banyak orang bilang, ya nggak ada tim cadangan, ya sayang ya gitu. Bubar deh tuh semuanya. Tapi Yesus tenang aja, dia tahu ini belum dimeterai soalnya. Semua investasi prinsip kerajaan sorga, firman-Nya. Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Tuhan jadi manusia, firman itu menjelma jadi manusia. Dia bayangkan saat itu dia berjalan di muka bumi ini, dia menjadi firman terbuka, dia beritakan itu kepada murid-muridnya yang paling utama dapat tuh mereka kan. Dan dia tahu waktu ada kuasa kebangkitan itu menjadi meterai dalam hidup mereka dan ada kuasa ketika Roh Kudus diberikan dalam hidup mereka. Dan yang tadinya mereka itu saling mencibir satu sama yang lain, saling beda-bedakan mana yang lebih hebat, lebih tinggi, dan lain sebagainya. Waktu akhirnya mereka dapat kuasa Roh Kudus, mereka sendiri terkaget-kaget bahwa Tuhan, Yesus itu yang ada di sekitar dia selama hidupnya mereka, yang akhirnya mati di kayu salib. Tiba-tiba mereka lagi berkumpul di sebuah ruangan dengan ruangan yang tertutup, mereka ketakutan, tiba-tiba muncul Yesus di situ. Menembus tembok-tembok itu. Dan mereka lihat sendiri bagaimana dia akhirnya sudah bangkit saat itu. Dan akhirnya naik ke sorga. Dengan prinsip ini, the aftermath. Setelah apa yang terjadi semuanya ini, mereka mulai nginjil kemana-mana. Tanpa Alkitab. Gak ada Alkitab. Lagi ditulis kok. Dan akan ditulis yang perjanjian barunya. Mereka cuma berdasarkan Taurat aja yang ada saat itu. Dan mereka mulai banyak sekali pengajaran mereka yang mereka kasih tahu itu menggegerkan orang di sekitar mereka. Dan tanpa itu, tanpa Alkitab perjanjian baru yang kita pegang, mereka mulai menginjil, orang mulai terima Yesus sebagai juru selamat. Itulah cikal bakal daripada gereja mula-mula. Gara-gara cuman kesaksian hidup. Nah kemudian kita tahu lagi bahwa mereka itu berkumpul di tempat namanya Antioquia, itu adalah markasnya mereka gitu ya. Kemudian Paulus juga diajak ke situ sama Barnabas satu hari, temannya dikenalin sama mereka semuanya. Dan bahkan Paulus ini yang bukan hidup di zamannya Yesus, orang yang justru berdosa bisa membeberkan tentang kasih karunia begitu luar biasa. Bahkan sampai terjadi pergeseran antara dia dengan Petrus di awal-awal. Karena Petrus masih katakan, ini kan harus disunat. Dia bilang, nggak perlu dong. Itu kan Taurat lama. Kamu harus ngerti, kamu tuh hidup sama dia gimana sih? Kamu nggak ngerti juga. Saya ini kan masih baru nih, saya newcomer. Saya nih baru bertobat loh. Kok saya lebih ngerti dari kamu mungkin ngomongnya begitu. Dan waktu dia dibawa ke Antioquia, dikenalin sama Barnabas, mungkin kan pilar gereja mula-mula, murid-murid yang ada di situ bilang, itu kan pembunuh. Barnabas bilang, udahlah, terima aja. Mereka bergabung jadi satu. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Opa oma saya ini berasal dari India. Tahun 1930-an mereka pergi ke Pasuruan sini, kerja di pabrik rokok. Dan mereka kemudian resign, mereka dirikan gereja di Batu Malang sampai hari ini masih ada. Bapak Ibu kalau masuk Batu Malang, jalan di Ponorogo lihat bagian kiri ada GPD Elohim. Itu gereja dirintis sama opa oma saya. Saya kalau lihat gereja sekarang sepupu saya yang jadi gembala di sana. Jadi turun temurun.
Saya kalau lihat gereja itu kampung saya lah. Kalau saya nggak lahir di situ, tapi kalau pulang kampung istilahnya tuh ya ke Batu Malang gitu. Mama saya semua lahir di sana. Keluarga India yang datang, opa oma saya ini datang ke Indonesia, udah orang Kristen. Dan saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah ketemu sama mereka. Mereka pahlawan iman bagi saya. Mereka kalau kasih tahu cerita dari mama selalu bilang gini, ini semuanya gara-gara Thomas. Kuburnya Thomas itu masih ada di India. Salah satu murid Yesus yang merambah perjalanannya dan akhirnya masuk ke dalam India dan menginjil di sana, itu Thomas. Orang yang tadinya ragu-ragu, Saint Thomas, kuburnya masih ada. Jadi kalau saya lihat gereja itu saya bilang, wow, kalau ditelusuri murid Yesusnya itu, bisa ada gereja di Batu Malang sekarang. Luar biasa kan? Murid yang ragu-ragu loh. Gara-gara dia penginjilan, dia mana tahu satu hari ada gereja di situ. Dahsyat kan Tuhan? Tuhan luar biasa. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Dan tiba-tiba waktu itu terjadi semuanya, orang-orang di Antioquia ngelihat mereka dianggap aneh. Dianggapnya mereka adalah sekte Nazaret, the Nazarene sect. Karena pengikut Kristus. Nah disitulah kata Kristen muncul. Itu sejarahnya begitu. Saya kalau bahas tentang jemaat mula-mula, passionate sekali, luar biasa soalnya kehidupan mereka. Saya nggak bisa beberkan semuanya. Waktu mereka dikasih tahu, Kristen loh, gitu. Pengikut Kristus itu kata ejekan Bapak Ibu. Itu kata ejekan, Kristen loh gitu, digituin. Dan mereka itu pasti bicara satu sama yang lain. Kita dibilang Kristen, kita dibilangnya pengikut Kristus. Kita dibilangnya sekte. Pasti mereka bilang gini satu sama yang lain, yuk kita kasih tunjuk sama mereka. Apa artinya kekristen? Bapak Ibu kalau baca di Kisah Rasul itu bagi saya kayak Lukas volume 2. Kan ditulis sama Lukas, sama Dr. Lukas. Dr. Lukas kalau tulis detail, satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi. Kalau dia tulis, itu tulisnya detail sekali. Dan dia itu kalau dokter saat itu bukan seperti hari ini. Ya, orangnya saat itu dokter itu sebagai budak, makanya dia tulis kepada Theophilus. Theophilus tuh kalau kita baca kitab Lukas tuh dia pertanggungjawaban, itu majikannya dia. Majikannya dia yang mendanai penulisan buku Lukas. Makanya kalau kita baca itu dia tuh nulisnya benar-benar luar biasa dengan bahasa yang sangat detail. Kita bisa lihat di situ, Stefanus mati dirajam. Habis itu Yakobus dipenggal kepalanya sama Herodes Agrippa, cucu daripada Herod the Great. Herodes Agung yang waktu zamannya Yesus. Itu kejam-kejam semuanya. Habis itu kalau kita baca lagi, tiba-tiba Petrus masuk penjara, Kisah Rasul 12. Tiba-tiba dilepaskan dari penjara dengan begitu luar biasa, mujizat terjadi, dia ketuk rumahnya jemaat, pada kaget semuanya. Oh, kamu bukannya di penjara, kami lagi doakan kamu loh. Iya, saya dilepaskan malaikat Tuhan. Jadi ada yang martir, ada yang terima mujizat. Mereka udah nggak kayak dulu lagi. Mereka nggak lagi banding-bandingkan diri mereka sama yang satu sama yang lain. Mereka mungkin nggak bilang begini lagi. Oh, kamu dapat mujizat kok saya tidak. Mereka paham bahwa mujizat terjadi untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan kepentingan saya. Mereka terima apa yang terjadi. Mereka pengikut Kristus. Pertanyakan itu kepada dirimu hari ini. Karena banyak sekali dari janji-janji Tuhan kalau kita baca di firman Tuhan. Dan juga dengan pengajaran-pengajaran yang selalu mengiming-imingkan jemaat dengan pemberian-pemberian Tuhan. Betul, saya nggak salahkan itu. Tuhan sanggup memberikan, Tuhan sanggup melakukan hal yang dahsyat. Betul. Tapi akhirnya kita kehilangan esensi yang namanya penyertaan Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Coba lihat ya, Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 6. Dari ayat ini aja, dari perikop ini aja, kita belajar ya. Kita lihat ya, coba lihat. Bagaimana kita nih sebagai manusia, kita terkesima dengan yang namanya pemberian. Kita terkesima dengan yang namanya enak-enak aja. Gak apa-apa, dan itu gak salah loh. Tapi perhatikan ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang Yesus mau kasih tahu sama kita hari ini. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Musa udah mati, tongkat kepemimpinan diberikan kepada Yosua yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, janji Tuhan diberikan sama dia detail. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
Sebelum masuk udah dikasih kemenangan dia. Nanti kalau kamu injak dengan telapak kakimu, kamu menang. Itu jadi daerahmu. Ayat berikutnya teritorinya dikasih dengan sangat detail sama Tuhan. Dari padang gunung Lebanon sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam. Itu teritori kamu, detail. Dan ayat berikutnya ada janji lagi yang luar biasa dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, bukan cuma sekali, seumur hidup. Mereka, jadi bangsa Israel ini dipimpin sama Yosua, sudah dikasih kemenangan sebelum masuk tanah perjanjian. Nah, ini yang Tuhan kasih tahu sama dia. Dan ini yang sering kali kita miss. Kita kalau baca begini, kita bilang, wah hebat, wah janji Tuhan dahsyat buat hidup saya juga begitu kok. Bahkan hari ini sudah selesai di kayu salib, bahkan kita berdoa dari posisi yang sama, sudah menang juga. Makanya saya selalu katakan kalau sedang sakit dan lain sebagainya, ingat kesembuhan sudah diberikan di kayu salib. Jadi selalu bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan, kesembuhan sudah aku terima walaupun aku belum lihat. Karena kemenangan sudah diberikan ke dalam tangan kita gitu loh. Kita berdoa dari posisi yang sudah menang. Nah, waktu dia masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan tahu kan dia akan lewatin sungai Yordan. Sungai Yordan itu nggak seperti Laut Merah, angkat tongkat kebelah. Enggak, sekarang apa? Celupkan kakimu ke sungai Yordan yang airnya sangat deras. Berarti ada perjalanan iman. Dia akan lewatin rintangan, dia akan ngiteri tembok Yeriko, dan kelihatannya konyol karena cuma teriak-teriak tiup trompet aja. Makanya di hari terakhir Yosua bilang begini sama mereka, jangan banyak ngomong. Nanti kalau kamu bersungut-sungut, repot ini bangsa yang bersungut-sungut. Nanti kita disuruh ngiterin lagi berhari-hari. Udah, tenang aja. Mereka pasti anggap diri mereka bodoh banget, cuma ngiter-ngiterin aja. Itu dia harus lewatin banyak hal-hal itu loh. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, dan seringkali bagian seperti begini ya, yang hebat, yang dahsyat ini, dan memang cuma sedikit dibahasnya, kita lewati. Coba lihat ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Bagi saya, yang paling hebat dari semua janji-janji Tuhan adalah sebenarnya prosesnya. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini kalau dibaca, kita terkesima sama janjinya. Kita lupa, kalau saya lontarkan kata doa, pasti konotasi kita apa? Jawaban doa. Kita nunggu jawaban doa, kita nggak nikmati proses penantian jawaban doa. Padahal di dalam proses itu Tuhan bilang gini, aku sertai kamu nak, aku tidak akan membiarkanmu nak, aku tidak akan meninggalkanmu nak. Dia ngomong gitu loh. Dan kita kehilangan momen itu karena kita mikirnya jawaban doa, dan akhirnya apa? Orang-orang banyak yang komplain sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang gini, selama kamu menantikan itu, bertumbuh di dalam kasih karunia, nikmati penyertaan aku, nikmati jalan sama aku. Kan kamu pengikut aku, kan kamu jalan sama aku. Aku pribadi yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kamu tidak. Kok kamu ngatur-ngatur aku, kok kamu sok tahu sih, istilahnya gitu. Makanya Tuhan bilang begini di ayat berikutnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Ini diulang sampai 4 kali loh di Yosua 1. Karena Tuhan tahu. Terus dia bilang begini, kenapa kuatkan dan teguhkan? Sebab engkau akan memimpin bangsa ini, yang memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dengan kata lain Tuhan bilang, aku udah janji, kamu udah pasti dapat. Kamu harus kuat dan teguh karena kamu akan pimpin bangsa ini. Hari ini kita nggak pimpin bangsa Bapak Ibu, hari ini kita pimpin pribadi yang lebih sulit dari bangsa Israel. Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang harus kita pimpin. Untuk ketika masuk ke dalam sebuah permasalahan hidup, proses kehidupan, nikmati perjalanannya. Makanya ya, kalau kita hanya sekedar, karena gini loh, agama itu kan dibentuk sama manusia, termasuk agama Kristen, agama Yahudi. Coba lihat, Yesus paling benci sama mereka. Karena urusannya apa? Aturan-aturan, ritual-ritual terus yang dilakukan sama mereka. Dan itu nggak membebaskan manusia. Saya 26 tahun pelayanan, ribuan gereja saya udah masukin, ribuan tata ibadah berarti. Sekarang ada ribuan sinode denominasi. Jadi kan saya selalu ingetin jemaat kan, ya, hormati agama Kristen, hormati sinode, denominasi, tata ibadah, hormati.
jangan dikultuskan. Jangan kultuskan hamba Tuhan bahkan. Kejar Yesusnya. Jadi orang Kristen yang seperti itu, jangan agamawi. Sekarang ya, coba kita lihat, agama, semua dibentuk sama manusia. Untuk apa? Datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan ritual-ritual mereka. Tanpa kita sadari loh, tanpa kita sadari. Itu menyusup ke dalam kepercayaan kita. Dan cara kita untuk datang kepada Tuhan. Kita nggak sadar bahwa satu-satunya Tuhan, garis bawah itu, yang turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, menghampiri manusia, membuka dirinya, dan bilang begini, udah kamu diam aja. Bukan dengan usahamu, aku yang datang kepadamu kok. Aku buka diriku supaya kamu kenal siapa aku. Dan dia gak pernah bilang begini, follow me, ikut aku, tapi kamu harus agama Kristen. Enggak, ikut aku, titik. Itu hanya Yesus. Itu hanya Yesus. Dan kalau kita gak paham juga, kita akhirnya jadi orang-orang Kristen ikut Tuhan pakai formula. Makanya banyak orang, dan ini membuat saya sedih. Ini makanya saya bilang dari tadi kan, saya mau curhat. Ini yang membuat saya sedih. Kalau ada jemaat ngomong begini, Pak saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian lama, kok Tuhan gak jawab? Sedih saya. Ikut Tuhan pakai formula, ikut Tuhan pakai tata cara. Harusnya kalau sudah dewasa akan ngomong gini, saya Pak di dalam pergumulan ini saya puasa dan saya doa Pak. Dan Bapak tahu gak Pak, saya nikmati Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan saya banyak berubah loh Pak. Udah dapat jawabannya? Belum Pak. Tapi justru ketika saya puasa dan berdoa, saya diubahkan Tuhan. Itu baru luar biasa. Karena 90% orang datang kepada saya, minta doanya begini. Pak doain Pak. Kenapa? Bisnis lagi seret Pak. Pak doain Pak, barang lagi ketahan di bea cukai itu Pak. Pak doain Pak. Kenapa? Lagi resesi Pak, supaya perusahaan saya profit Pak. Pak doain Pak, anak saya biar dapat jodoh. Pak doain Pak, supaya anak saya cepat kuliah Pak. Tahu gak saya rasa apa? Tuhan dewa, saya dukun. Hanya 10% loh datang kepada saya ngomong gini. Pak doain ya Pak, bisnis lagi seret. Doain ya Pak, supaya saya berubah Pak. Saya ini sombong Pak orangnya Pak. Pak doain ya Pak, selama lagi proses rumah tangga ini Pak, doain Pak, saya berubah, saya ini gak bener Pak. Pasti ada salah saya juga Pak, gitu. Itu hanya 10%. Termasuk betan nginden maksud saya, 10%-nya. Kan saya curhat. Masuk jemaat di sini. Kan saya lagi curhat maksudnya. Jangan tersinggung gitu. Coba ya, lihat ya. Taruh di angka 8 itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena pengajaran-pengajaran yang selalu mengiming-imingkan berkat, dan arti berkatnya juga salah lagi. Kita selalu mikirnya apa? Mau sampai angka 8, multiplikasi Pak. Makanya saya waktu yang lalu saya ngomong multiplikasi kan saya nggak pernah bilang pemberian tangan. Multiplikasi dimulai dari dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, karakter bertumbuh dimulai dari dalam sini. 4 tambah 4, 8. 4 kali 2, 8. Oh Tuhan akan tambah-tambahkan. Betul itu nggak salah. Tuhan mau tambah-tambahkan betul. 4 tambah 4, 6 tambah 2, 4 kali 2, 8. 2 kali 4, 8. Pernah gak mikir 10 kurang 2 juga 8, 20 kurang 12 juga 8. Tiba-tiba kita kehilangan sesuatu, tiba-tiba kehilangan seolah-olah ya, kita kayaknya mundur. Tuhan gak pernah ajak kita mundur, seolah-olah seperti begitu. Tapi semuanya dibiarkan terjadi supaya kita sampai ke tujuan itu. Ada yang disingkirin sama Tuhan karena ini nggak penting nak. Kamu jangan ikut-ikutan sama beginian. Kamu ini bukan prioritasmu nak, gitu. Dikurang-kurangin sama Tuhan supaya sampai ke angka itu. Nah, coba lihat. Itu contoh sederhana. Makanya akhirnya ya orang-orang ketika masuk ke dalam pengenalan sama Tuhan, akhirnya ini juga please jangan pernah ngomong begini. Kamu pelayanan dong, biar kamu diberkati. Ngawur itu. Kalau ada yang pernah ngomong gitu sama Bapak Ibu bilang, kamu bertobat. Tuh dengerin Bapak Billy itu. Bertobat kamu. Dan jangan mau dibohongin. Itu eksploitasi namanya. Kita hari ini pelayanan, melayani Tuhan. Karena saya terlebih dahulu sudah diberkati sama Tuhan. Bukan untuk diberkati. Berkatnya apa? Terlebih dahulu Tuhan sudah datang memberikan keselamatan bagi saya. Memberikan kasihnya bagi saya. Itu sebabnya saya mau melayani dia. Bukan melayani untuk dapat berkat, bukan. Makanya banyak orang stres, burn out. Kemarin ada teman saya tanya gini,
Pak, selama 26 tahun pernah jenuh gak ngelayanin Tuhan? Gak pernah. Gak pernah. Ya capek pernah, tapi jenuh, yang namanya jenuh gak pernah. Karena terlalu baik yang saya terima dari Tuhan. Makanya Yesus bilang begini sama Marta, kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari, kamu ngapain sih ribet banget? Belajar terima seperti Maria. Nanti satu hari kita belajar tentang arti menerima. Ini saya kasih previewnya nih. Baca Yohanes 13. Satu-satunya murid yang menulis dirinya seolah-olah narsis loh. Murid yang dikasihinya. Yohanes. Kalau dia tulis kitabnya, dia bilang murid yang dikasih itu berarti dirinya sendiri loh. Kalau kita baca seolah-olah kayak narsis. Enggak. Dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Beda sama Petrus. Dia fokus sama kasihnya kepada Tuhan, jatuh akhirnya. Satu-satunya murid yang merasa dan mengalami kasih Tuhan sebelum Yesus naik ke kayu salib. Itu Yohanes. Bahasa Inggrisnya John. Nama saya juga John. Saya pas baca, bagus deh. Saya dikasih nama John sama orang tua saya. Nama panjang saya. Yohanes 13. Dia bersender di dadanya Yesus. Satu-satunya murid yang tahu siapa yang akan menjual Yesus. Itu hanya Yohanes. Petrus tanya gini, nitip-nitip. Tanyain dong siapa? Yohanes bersandar di dada Yesus. Dikasih tahu sama Yesus, siapa yang nanti akan menjual dia. Satu-satunya murid yang tahu. Makanya satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib, memberanikan dirinya berdiri di depan kayu salib. Lu mau tangkap gua lah, lu mau hukum terserah. Yohanes. Makanya penulisan kitabnya berbeda kan dengan Matius, Markus, dan Lukas. Injil, tetapi bukan sinoptik, tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia nggak pernah mulai kitabnya dengan kelahiran Yesus, enggak. Pada mulanya adalah firman. Oh, dia dapat isi hati Tuhan. Dia dapat pewahyuan yang dahsyat yang orang lain gak dapat. Itu John, itu Yohanes. Makanya kita ya, kalau kita kejar isi hati dia, kita merdeka akhirnya. Kita dibukakan firman sama dia yang mungkin yang lain gak dapat. Karena ngejar-ngejar pemberian Tuhan. Makanya Markus 3 coba lihat ya. Markus 3 ayat yang ke-7 coba lihat. Markus 3 ayat yang ke-7 dan 8. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, daerah Tirus, Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Oh, dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa menyembuhkan, dia bisa kasih mujizat. Datang berbondong-bondong. Makanya ayat yang ke-10 mengatakan begini. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Yang dikejar pemberian tangannya. Gak salah ya, mau minta kesembuhan, gak salah. Betul-betul gak salah. Tapi orientasinya akhirnya datang kepada Tuhan karena pemberian Tuhan. Kita kehilangan esensi penyertaan Tuhan. Kita gak nikmati proses. Kita komplain akhirnya. Kita ikut Tuhan pakai formula. Kita akhirnya begini nih. Sekedar mungkin hanya tahu firman, tetapi nggak membiarkan firman menguasai saya. Kita akhirnya menjadi orang yang beragama Kristen, banding-bandingkan hidup dengan orang lain, bukan bandingkan diri dengan firman. Bukan, akhirnya gini, menjadi orang Kristen yang sekedar hanya baca Alkitab karena diharuskan, bukan membiarkan Alkitab baca saya. Beda. Dimensinya beda udah. Dan jadinya seperti begini. Makanya mereka waktu saat itu, mereka tuh seneng dengan pengajarannya dia, ya oke lah. Karena pengajarannya dia tuh out of the box gitu ya. Tidak seperti Taurat yang lain, seperti pemimpin agama. Ujung-ujungnya ngejar-ngejar kesembuhan. Dan mereka berpikir apa? Mesias yang datang untuk mereka adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya waktu dia masuk Yerusalem, di atas keledai, semua teriak apa? Hosana, Hosana. Artinya apa? Save us, selamatkan kami. Bukan dari belenggu dosa. Bukan, mereka nggak paham. Mereka nggak paham soal itu. Mereka mikir Yesus datang mau membebaskan mereka jadi raja letterlek, raja Yahudi. Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Waktu akhirnya mereka tahu bahwa dia datang bukan untuk itu. Oh, nggak lama setelah itu mereka teriak lagi. Salibkan dia. Tapi hari ini kan kami nggak ngomong salibkan dia. Sama aja. Keinginan kita nggak dijawab sama dia. Keinginan kita loh, ya. Dan kita ngatur-ngatur Tuhan. Dan kita merasa baunya kok lama banget sih, dan lain sebagainya. Kita ngomong apa? Aku kecewa sama Tuhan. Sama aja.
Sama aja. Yang tadinya cuma bertanya, karena nggak nikmati penyertaan Tuhan, mempertanyakan Tuhan akhirnya. Tuhan ada nggak sih? Tuhan sanggup nggak sih? Pengikut Kristus itu berarti dia fokus sama tangan Tuhan yang memegang tangannya dan tidak pernah sedetik pun dia lepaskan tangan kita. Gak pernah loh. Dan betul kita lewatin hal-hal yang gak enak, tetapi kan dia pegangin tangan kita. Justru momen-momen yang gak enak begitu justru akan memperkenalkan hidupnya dia kepada kita dengan lebih lagi. Makanya ketika saya sembuh dari sakit saya, orang ketika ngomong gini, wah Pak, Bapak dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang saya terima waktu saya divonis mati sama dokter kena kanker 2019 dan saya disembuhkan dalam hitungan 1 bulan. Saya bilang, mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Itu mujizat. Kesembuhannya bonus. Karena Tuhan kalau sembuhin tinggal balikin tangan sembuh. Perubahan karakter memerlukan respon daripada kita. Makanya di dalam setiap apapun pergumulan hidup, pastikan saya berubah. Saya menjadi orang yang lebih tahan uji. Saya mengalami penyertaan Tuhan, bukan kejar-kejar pemberian-pemberiannya. Makanya Lukas 17 bilang begini. Coba lihat, Lukas 17 ayat 11. Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, berteriak, Yesus, Guru, kasihani kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, dia berteriak. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan Lukas menulis, orang ini adalah orang Samaria. Orang yang dibenci sama orang Yahudi. Menganut pemahaman namanya Samaritanisme, karena mereka perkawinan silang. Dibenci, dan bahkan mereka tuh selalu dikatakan orang asing. Yesus bilang begini ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Yang 9 kabur dengan pemberiannya. Ye, sembuh, kabur. Yesus tanya, yang 9 mana? Karena rupanya ada tambahan lagi yang dia udah siapkan buat mereka. Yang satu terkesima sama sang pemberi, bukan sama pemberiannya. Yang satu terkesima sama Yesusnya. Dan dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing. Orang asing loh itu. Samaria itu orang asing. Sama seperti anak-anak kita kalau dapat kado, dulu anak-anak saya kalau dapat kado, kabur sama kadonya. Kita sebagai orang tua ngajarin mereka untuk bilang terima kasih toh. Terus kita bilang apa? Bilang apa? Mereka waktu bilang terima kasih, anak-anak saya juga saya nggak dilihat waktu mereka masih kecil. Thank you mami, thank you daddy. Mereka terkesima sama kadonya. Mereka lihat kadonya sambil bilang terima kasih karena diharuskan. Kita maklum-maklum aja karena mereka masih kecil. Kita harus ngajarin terus kan. Saya dulu waktu pulang dari luar kota, anak-anak masih kecil-kecil, dipelukin di rumah, seneng dengernya. Daddy I miss you, seneng banget. Ujungnya nggak enak, oleh-olehnya mana? Dikejar pemberian tangannya, sampai-sampai satu hari tiba-tiba di usia 9 tahun anak saya yang kedua, Keaton, saya belikan dia Lego karena dia suka Lego, ulang tahun. Keluar dari toko Lego, dia bilang begini, Dad, tadi Daddy tuh nggak bayar ya? Lah ya bayar lah, kalau nggak kita nyolong namanya. Lah aku nggak lihat ada cash, uang cash itu kartu apaan? Oh itu kredit card namanya. Ya berarti nggak bayar dong? Ya bayar lah. Uangnya nggak kelihatan. Nanti habis ini ada tagihannya datang, nangis. Terus dia bingung ngeliatin gitu, terus dia bilang gini, Daddy aku punya solusi kalau Daddy nggak punya uang. Kenapa? Beberapa minggu lalu aku diajak sama Oma pergi ke sebuah mesin, Oma pencet-pencet mesinnya keluar uang. Daddy ke situ aja. Aku sering lihat loh orang-orang di mall-mall ya, pencet-pencet mesin itu uang keluar semua. Ke situ aja. Pencet-pencet uang keluar semua. Saya bilang nggak semudah itu nak, kalau kamu ke situ, kamu masukin kartu, terus kamu pencet-pencet, kalau saldonya 0, ketelen tuh kartunya. Itu namanya mesin ATM. Dia baru ngerti pemahaman tentang uang, di rumah dia nggak buka kadonya. Dia pelukin saya, dan dia tertidur di dada saya malam hari itu. Dan sebelum tertidur dia bisikin saya, dia ngomong lagi, Daddy, thank you ya Dad. Besok paginya baru dia buka. Itu kado.
Dia lupa mungkin sama kadonya malam hari itu. Istri saya bilang gini, wah udah dewasa ya. Dia terkesima sama kamu, bukan sama pemberiannya. Apakah kita terkesima sama Yesus? Atau cuma sama tangannya saja? Makanya di ayat yang berikutnya, Yesus bilang begini ayat 19. Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau, itu bahasa aslinya adalah sozo. Sozo artinya your faith has made you whole. Artinya ayat ini adalah bekas kustamu hilang. Yang 9 disembuhkan, betul. Bekas kustanya masih ada. Makanya Yesus tanya begini, mana yang 9? Masih ada tambahan lagi. Dan tambahan itu hanya diberikan kepada orang yang terkesima sama Yesus. Yang ngucap syukur sama dia. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Seringkali kita kejar yang ditambah-tambahin, baru cari Tuhan. Dibalik-balik akhirnya. Bapak Ibu, 9 orang itu yang disembuhkan, cari kerjaan susah. Karena bekas kustanya masih ada. Yang satu, orang gak akan pernah tahu dia bekas pengidap kusta, kecuali kalau dia bersaksi. Kesembuhannya whole, zozo. Itu yang Yesus lakukan. Terkesimalah sama Yesus, bukan sama pemberiannya. Jadilah orang Kristen. Masuk ke dalam bulan ini dengan pemahaman satu-satunya Tuhan. Turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, firman jadi manusia. Wow. Kita gak bisa kenal orang loh, kalau orang itu gak buka diri. Gak bisa. Orang kalau tutup dirinya, dia cuma ngomong 10-5, kita gak akan kenal siapa dia. Yesus nih buka dirinya. Makanya dia bilang sama Marta, kamu ngapain sih ribet-ribet sini, duduk sini, belajar isi hatiku. Makanya dengan ranah agama seringkali diucapkan apa? Dari atas mimbar, ayo mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Betul, itu baik-baik saja. Belajar terima dulu yang terbaik, baru bisa berikan yang terbaik. Kita gak bisa memberikan sesuatu yang kita gak punya loh. Kita gak bisa memberikan terbaik kalau kita gak punya yang terbaik. Dengan ini ya, kita akan sanggup menjawab 5 pertanyaan dalam hidup kita yang sering kali membuat orang stres. Yang pertama, cepat aja. Kita akan tahu identitas kita kalau kita ngerti Tuhan. Alkitab mengatakan kita segambar dan serupa seperti Tuhan. Kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kalau ada orang mengatai kita dan melabel kita dengan apapun, kita akan paham itu hanya opini kamu. Identitasku apa yang tertulis di dalam buku manual. Alkitab adalah the manual book. Makanya kalau buka box HP, di atasnya pasti ada buku manual. Seringkali kita, buku manualnya kita pegang, kita lempar, kita ambil HP-nya. Saya juga gitu kok. Kita nggak baca. Kita lihat-lihat fiturnya, kita tanya sama teman kita. Bahkan saya pernah punya HP 1 tahun setelah itu baru saya tahu, loh bisa begini tuh HP-nya. Ya itu ada di buku manual. Buku manualnya ngasih tahu bisa apa aja. Buku manual juga kasih tahu, jangan dibawa ke sini, jangan dimasukin air misalnya. Alkitab juga bilang begitu, jangan lakukan ini kepada hidupmu, bahaya nak, dan lain sebagainya. Dan di ujung daripada buku manual selalu dikatakan apa? Kalau terjadi apa-apa, bawa ke dealer resmi, supaya ada jaminan. Kalau terjadi apa-apa, bawa ke dealer resmi, salah satunya apa? FA, ibadah di sini. Jangan minta jawaban di tempat lain, sama orang lain misalnya. Ngawur nanti jadinya. Jaminannya ada gitu loh. Yang kedua, kita akan paham. Kenapa saya ini berasal dari mana gitu loh. Tuhan Yesus bilang, kamu tuh berasal dari kerajaan sorga. Kita paham, oh saya adalah ambasador, duta besar kerajaan sorga. Berarti kalau duta besar Amerika ada di Indonesia, yang bayar gajinya kan negara Amerika yang mengirim dia. Kerajaan sorga mengirim saya ke muka bumi, berarti semua kebutuhan saya ditanggung sama kerajaan sorga. Beres. Matius 6 ayat 31, Yesus mengatakan jangan khawatir ya nak, dan jangan berkata juga ya, apakah yang akan kamu makan, minum dan pakai. Jangan cuma khawatir aja, gak boleh berkata juga. Berkata itu berarti apa? Ngeluh. Aduh gimana ya. Ngucap syukur dalam segala hal. Kamu adalah ambasador, duta besar kerajaan sorga. Ngerti akhirnya. Yang ketiga, kenapa saya hidup ya? Kenapa saya ada? Berarti tadi pagi waktu kita bangun pagi, kita berarti harusnya ngerti bahwa ketika saya masih diberikan nafas kehidupan, dunia ini masih butuh saya. Ada orang di sekitar saya masih butuh saya. Saya hidup untuk mereka kok. Hidup untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga. Yang keempat, kita akan paham zona kekuatan kita masing-masing. Sama seperti Nehemia ada di kerajaan Persia, Raja Artasasta, juru minum,
Tiba-tiba satu hari dia bilang gini, itu ekspatriat loh, gajinya kan besar. Orang kepercayaan F&B, juru minum, orang terdekat raja. Satu hari bilang gini, raja, aku resign. Mau ngapain? Mau pulang kampung. Ngapain? Bangun tembok Yerusalem yang sudah lama terbengkalai. Bayangin dari F&B jadi teknik sipil. Rupanya itu zona kekuatan dia, itu panggilannya dia. Dia bangun tembok Yerusalem, gak sampai 3 bulan. Dan dia jadi bupati di situ. Semua kita dipanggil sama Tuhan dengan kehebatan masing-masing. Anak saya 2 tahun lalu datang ke saya, Keaton, anak saya kedua. Tahun depan dia kuliah. Dia bilang gini, Dedi, aku udah tahu nanti aku mau ambil apa. Apa dek? Sport science. Apaan tuh dek? Itu bidang apaan? Udah jelasin sama saya. Dedi tahu nggak F1? Mobil balap F1? Iya. Itu ada yang namanya trainer di dalam situ. Itu disebutnya sport scientist. Ngapain tau nggak? Dia tuh ngajarin pembalapnya itu masuk ke dalam gym. Gak boleh gede-gede badannya. Dia harus latihan otot yang paling kuat adalah otot leher katanya gitu. Karena itu nyentak itu 300 km per jam kan dia nyentak itu kan mobil balap. Itu lehernya harus kuat. Oh gitu deh, iya. Nanti ada sport scientist di tim basket beda lagi latihannya. Di tim bola beda lagi. Nanti kalau mereka injured, mereka cedera umur 20 sama 30 tuh beda lagi penanganannya. Terus kita diajarin psikologi untuk ngomong sama mereka gimana caranya. Oh gitu, iya. Saya baru ingat 20 tahun lalu kayaknya. Saya pernah ke Jepang. 20 atau 15 lupa lah. Saya punya teman kerja di pabriknya Toyota. Dia bilang gini, kamu besok pagi sebelum showroom buka, datang ke sini. Ada F1 yang kita punya, yang kita pakai tahun lalu, itu ada di belakang. Mau nggak nyobain masuk ke kokpitnya aku fotoin? Oh maulah. Saya kesana buru-buru, saya masuk nggak muat. Shoulder kegedean, cekrek nggak muat. Saya baru ingat, iya pantesan dek, iya dek nggak muat badannya kayak Dedi. Kegedean shouldernya, itu mereka slim badannya, itu otot lehernya kuat-kuat dek. Berapa bulan lalu, baru ngerti saya akhirnya, berapa bulan lalu ada pelayanan ke Sydney, Australia. Tiba-tiba di sana dibilang begini, Pak, the best university buat sport science itu ada di Australia Pak. Oh gitu, iya, Bapak lihat deh kemarin, juara 4 Olimpiade, itu Australia, Bapak pasti nggak perhatiin kan? Iya ya, saya nggak tahu loh. Saya taunya juara 1 sama juara 2. Siapa? Juara 1 Amerika, 300-an juta penduduknya. Nomor 2 Cina, miliar penduduknya. Juara 3 Jepang, 100-an juta. Australia juara 4 Pak, penduduknya hanya 26 juta. Kalah sama Jabodetabek. Jabodetabek 30 juta, Jawa Barat 30 juta. Ini cuma 26 juta Pak, juara 4. Karena mereka menguasai sport science. Saya jadi terbuka, saya jadi ngerti, oh gini toh. Rupanya itu zona kekuatan yang Tuhan panggil, semua kita juga begitu. Dan akhirnya kita juga paham, kemana saya pergi setelah ini. Kita semua dipanggil pulang sama Tuhan. Masalahnya kita nggak pernah lihat rumah yang kita akan pergi toh. Jadi kalau dipanggil pulang orang berduka. Harusnya kalau dipanggil pulang, sekarang contohnya, misalnya ada temen, dia lagi kemana? Lagi ke Bali. Kita pasti ngomong gini, aduh asik banget. Karena kita pernah ke sana, atau kita pernah lihat fotonya. Sekarang masalahnya kan kita nggak pernah lihat foto sorga. Jadi kalau orang dipanggil pulang, kita gini, aduh sedih ya. Harusnya gimana kalau dipanggil pulang? Tadi malam sih itu dipanggil pulang, ya ampun, asik banget. Gimana caranya? Dia gubrak di kamar mandi. Ya ampun asik banget. Itu berarti kan rohnya dipisahkan dari tubuhnya ya. Ya asik banget ya. Aku kapan ya? Gitu. Mana ada yang ngomong gitu? Aku kapan ya? Ayo. Iya toh. Harusnya kita datang ke rumah duka. Kita lihat teman kita di peti mati. Ya ampun bro. Aku kapan ya? Asik banget sih kamu udah pergi duluan. Gak ada yang ngomong gitu. Cinta Tuhan cinta. Ayo mau pergi duluan. Gak mau Pak. Enak aja. Lah gimana? Pulang loh ke rumah Bapak. Kita paham akhirnya, oh iya ya, makanya Tesalonika bilang apa? Jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Semua akan ketemu lagi nantinya. Dan pada akhirnya, saya tutup dengan ini. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel 3 ayat 17 dan 18 mengatakan begini. Hanaya, Misael dan Azaria, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka mengatakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kita semua udah tahu kisah ini. Mereka akan dimasukkan ke dalam tungku api, dibakar hidup-hidup kalau tidak menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Dan pernyataan yang pertama adalah, saya tahu Tuhan saya sanggup. Saya tahu Tuhan saya bisa dan sanggup. Dia maha kuasa. Perhatikan kalimat berikutnya. Ini adalah pernyataan yang harusnya kita belajar. Dikatakan begini, tetapi seandainya tidak. Merinding saya kalau baca ini.
Kalau komitmenmu terganggu, baca ayat ini. Tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya, kami bertiga akan mati martir di situ, terbakar hidup-hidup. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain mereka bilang begini, komitmen dan ketaatan saya kepada Tuhan itu tanpa kondisi. Karena saya adalah pengikut Tuhan, tanpa kondisi. Teman saya baru beresin ruang gereja di hari Sabtu dengan istri dan anaknya. Ruang gereja yang sangat sederhana. Mereka keluarga yang sangat sederhana, keluarga muda, anaknya masih kecil. Selesai membereskan ruang gereja, pulang ke rumahnya, buka pintu rumahnya, singkat cerita, rumahnya meledak karena gasnya bocor. Istrinya meninggal. Suaminya dan anaknya luka bakar. Waktu satu hari dia ketemu sama saya. Yang keluar dari mulutnya adalah, Kak, Tuhan Yesus selalu baik dan setia. Bagi saya, orang itu adalah pengikut Kristus. Tidak memberikan standar atau kondisi kepada Tuhan. Hidup ini sementara Bapak Ibu. Kesulitan hidup akan selalu ada. Pertanyakan itu kepada dirimu. Apakah saya orang Kristen? Dan saya ngerti kekristenan? Atau saya hanya sekedar agama Kristen aja? Kejar isi hati Tuhan. Di bulan yang indah ini, Yesus turun, menjelma jadi manusia. Dan dia membuka dirinya untuk kita kenal siapa dia. Kenali dia. Jangan kejar pemberiannya, kejar Yesusnya. Hidupmu pasti merdeka. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur buat hari ini. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Engkau di pihak kami. Bahkan tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih-Mu kepada kami. Kami menerima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Kami adalah pengikut Kristus. Pribadi yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Dan apapun dan kemanapun Engkau ajak kami pergi Tuhan. Kami tahu ujungnya pasti luar biasa bersama Tuhan. Ketaatan kami dan komitmen kami kepada Tuhan itu tanpa kondisi. Karena kami tahu apapun yang Tuhan lakukan, semuanya untuk kebaikan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.